Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mata kuliah farmakoekonomi. Nah, di sini kita akan mengkaji suatu atau mereview suatu penelitian di mana penelitian tersebut menggunakan cost minimization analysis atau CMA dan juga cost effectiveness analysis atau CEA. Nah, ini tentang antibiotika profilaksis dan juga pasca bedah sesar terindikasi di salah satu rumah sakit di Samarinda. Nah, dari abstrak akan Ibu bacakan. Jadi, bedah sesar itu adalah melahirkan janin melalui pembedahan di abdomen dan juga uterus. Nah, komplikasi bedah sesar itu dapat terjadi sekitar 30-85% dan menyebabkan peningkatan penggunaan antibiotik yang bervariasi. Sehingga tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui antibiotik mana, jadi antibiotik profilaksis mana dan juga antibiotik mana yang pasca bedah dengan biaya yang lebih minimal, serta untuk mengetahui antibiotik profilaksis dengan efektivitas yang lebih baik pada kasus bedah sesar itu apa. Nah, inilah gunanya studi farmakoekonomi. Jadi studi farmakoekonomi itu ya untuk mengetahui yang mana yang biayanya itu paling minimal, tetapi dia memberikan efektivitas yang lebih baik gitu. Nah, contohnya bisa menggunakan dengan metode evaluasi ekonomi kombinasi cost minimization analysis dan juga cost effectiveness analysis atau CEA. Nah, di sini hasil penelitian itu menunjukkan bahwa antibiotika profilaksis yang paling banyak digunakan adalah ceftriaxone, yaitu adalah 166 kali, dan juga ceftazidime, yaitu sebanyak 36 kali. Nah, antibiotika pasca bedah yang paling banyak digunakan adalah cefadroxil, yaitu sebanyak 117 kali, dan juga ciprofloxacin sebanyak 66 kali. Hasil analisis dari farmakoekonomi menunjukkan bahwa total biaya perawatan pasien dengan antibiotik profilaksis ceftriaxone adalah 9 juta. Kemudian dan ceftazidime adalah 9.105.537, sedangkan antibiotik pasca bedah untuk profilaksis dari cefadroxil itu sebesar 9.542.964 dan ciprofloxacin yang digunakan sebanyak 66 kali itu tadi sebesar 8.843.990 rupiah. Dan ternyata berdasarkan hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotika profilaksis ceftazidime lebih efisien dibandingkan ceftriaxone. Jadi nih, ceftazidime. Nah, ceftazidime itu lebih efisien dibandingkan ceftriaxone. Nih, ceftazidime itu lebih efisien dibandingkan ceftriaxone. Sedangkan untuk antibiotika pasca bedah ciprofloxacin lebih efisien dibandingkan cefadroxil. Nih, jadi ciprofloxacin yang digunakan 65 kali itu karena dia sebesar 8.843.000 itu lebih efisien dibandingkan cefadroxil berdasarkan metode evaluasi ekonomi CMA. Dan antibiotik profilaksis pada kasus bedah sesar yang lebih efektif adalah ceftazidime. Nih, ceftazidime nih dibandingkan ceftriaxone berdasarkan metode evaluasi ekonomi cost effectiveness analysis. Nah, tugas kalian dalam penelitian kali ini adalah mereview bagaimana caranya bisa menghasilkan hasil itu tadi, menghasilkan hasil analisis evaluasi ekonomi bahwa
antibiotika yang pasca bedah ciprofloxacin lebih efisien dibandingkan cefadroxil berdasarkan metode evaluasi ekonomi CMA, dan juga bagaimana antibiotik profilaksis pada kasus bedah sesar yang lebih efektif adalah ceftazidime dibandingkan ceftriaxone berdasarkan metode evaluasi ekonomi CEA. Nah, tugas kalian adalah dengan mempelajari reviewnya, jadi mempelajari bagaimana hasil dan pembahasan pada penelitian ini dan mempelajari lebih jauh bagaimana tahapan evaluasi ekonomi itu dilakukan. Jadi evaluasi farmakoekonomi dilakukan itu tahapannya seperti apa? Caranya adalah yang seperti ini. Jadi mengumpulkan datanya terlebih dahulu, kemudian juga diolah persentasenya. Nah, kemudian dari sini di sini antibiotik dengan biaya minimal pada bedah kasus sesar itu analisis untuk antibiotiknya dengan biaya yang lebih minimal pada kasus bedah sesar itu bisa digunakan analisis farmakoekonomi CMA. Nah, dalam CMA itu dilakukan penentuan biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, nanti rata-rata total biaya itu diperoleh dengan menjumlahkan biaya langsung dan juga biaya yang tidak langsung dan dibagi dengan jumlah responden pada masing-masing antibiotik untuk dibandingkan antibiotik yang paling minimal. Jadi berdasarkan hasil penelitian maka diketahui yang paling minimal adalah bedah sesar pada ceftazidime daripada ceftriaxone, yaitu kalau ceftriaxone 9428801. Nah, nanti kalian bisa mengetahui dan dari data kalian nanti kalian bisa membandingkan dengan hasil penelitian lain yang serupa, yaitu studi CMA pada bedah sesar dengan antibiotik ceftazidime dan parodim itu lebih efisien pada total biaya obat dan juga peralatan medis dibandingkan dengan ceftriaxone dan trisefin dengan total biaya rumah sakit yang dibayarkan sebesar sekian. Dan studi CMA neutropenia dengan antibiotik ceftazidime itu lebih efisien dibandingkan dengan meropenem. Nah, nanti dibandingkan dan menunjukkan bahwa antibiotik ceftazidime itu lebih minimal daripada ceftriaxone dalam analisis farmakoekonomi dengan CMA. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau yang antibiotik dengan efektivitas yang lebih baik pada kasus bedah sesar, nah caranya untuk menentukan mana antibiotik dengan efektivitas yang lebih baik pada kasus bedah sesar dibutuhkan analisis CEA atau efektif biaya nanti dianalisis dengan rumus Eiser dengan menetapkan outcome dari penggunaan antibiotik. Eiser itu nantinya biaya penggunaan antibiotiknya dibagi efektivitas penggunaan antibiotiknya dan selanjutnya dianalisis dengan rumus ICER yaitu Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER, C0 dikurangi C1 dibagi E0 dikurangi E1. Nah, jadi dari hasil ICER ternyata didapatkan antibiotik ceftriaxone adalah sekian dan antibiotik ceftazidime adalah sekian. Nah, nanti datanya itu nanti dianalisis dengan rumus ICER dan didapatkan hasil Rp1.143.410 yang merupakan biaya tambahan penggunaan cefadroxil sebagai terapi pengganti antibiotika ceftazidime. Nah, nanti berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka kesimpulan dari penelitian ini yang terbanyak yang digunakan untuk profilaksis adalah ceftazidime dan ceftriaxone. Nah, sedangkan antibiotika dengan biaya yang paling minimal dengan metode evaluasi CMA untuk profilaksis adalah ceftazidime, untuk pasca bedah yaitu ciprofloxacin. Dan antibiotika profilaksis pada kasus sesar yang lebih efektif adalah ceftazidime daripada ceftriaxone berdasarkan metode evaluasi ekonomi CEA. Ya, jadi begitu ya adik-adik sekalian, ini adalah salah satu contoh gitu dari pengambilan keputusan menggunakan metode farmakoekonomi CEA dan juga CMA yang bisa kalian terapkan. Ya, dipelajari kembali. Nah, nanti ini akan ditanyakan juga di ujian ya.
Terima kasih untuk kuliah kali ini. Sekian. Wassalamualaikum.